Sejumlah partai politik saudara secara terbuka mendukung usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB menyebut besarnya ongkos politik menjadi alasan sistem pilkada langsung harus diubah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi kembali mengembuskan sinyal partainya ingin mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan yang dipilih lewat keterwakilan partai politik di DPRD. Alasannya adalah ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun pemerintah sebagai penyelenggara pilkada. Ini menjadi faktor utama partai milik Prabowo Subianto ini minta pilkada tak lagi langsung. Bupati, wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan. Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Namun menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD ini mengebiri hak politik rakyat. Politisi PDIP Guntur Romli juga mempertanyakan wacana itu digulirkan saat adanya penanganan pasca bencana 3 provinsi di Pulau Sumatera yang masih bergulir. Menurutnya agenda pilkada berikutnya masih jauh. Kok tega-teganya memperbincangkan soal pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik saat ini kok tidak fokus saja ke penanggulangan bencana? Kok malah memantik kemarahan rakyat dengan mau mengambil hak politik rakyat dengan mengebiri hak politik mereka melalui pilkada DPRD. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tegas menolak pilkada melalui DPRD dan tetap ingin pilkada langsung. Lalu tepatkah alasan menghilangkan politik uang dan mengurangi beban ongkos pemilu yang besar ini menjadi satu-satunya dengan mengubah pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD? Kita bahas malam hari ini bersama Muhammad Kozin, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB. Selamat malam Mas Kozin. Ya, selamat malam Mbak Audrey. Ya, dan ada juga pakar hukum tata negara yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Mbak Bivit, selamat malam. Masih di mute Mbak Bivit. Oke, saya mau ke Mas Kozin terlebih dahulu. Mas Kozin, saya mau tahu nih, jadi posisinya PKB ini setuju pilkada dikembalikan lagi lewat DPRD atau tetap sekarang pilkada lewat rakyat yang memilih? Iya, terima kasih Mbak Audrey ya. Yang pertama, PKB juga sebagai bagian daripada kontestan dalam beberapa kali pelaksanaan pesta demokrasi ya pasca reformasi tentunya memiliki banyak catatan, memiliki banyak bahan evaluasi agar semangat bagaimana kita ingin menjaga spirit demokrasi ini tetap kepada rule atau rel yang memang sudah menjadi kesepakatan founding father dan semangat dari reformasi kita. Kemudian yang kedua, dari 2 kali pelaksanaan pilkada terakhir ini meninggalkan beberapa jejak yang itu mengganggu secara otentisitas demokrasi yang kita idam-idamkan dan kita jaga bersama. Terkait dengan problematika food buying di lapangan ini, di mana masyarakat mayoriti ya memilih kandidat tidak berbasis apa menjadi reputasi personal kandidat itu, kapasitas, kualitas, dan lain sebagainya, tapi justru banyak terjebak dengan banyak-banyakan isi tas. Itu fenomena yang ada di lapangan yang kita tidak bisa tutup mata. Maka yang lahir kemudian tidak berangkat kepada idealitas apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala daerah, seorang pemimpin, karena memang pasarnya menjadi pasar bebas yang tidak ada norma dan rule sama sekali di lapangan. Apakah ini kita menyalahkan masyarakat? Tentu saja tidak. Tapi by system ini harus dibenahi. Jadi positioning PKB di sini adalah mendukung untuk pilkada ini dikembalikan ke DPRD? PKB bukan hanya mendukung, tapi juga diantara yang menginisiasi
Tujuannya bukan apa, Mbak, tapi untuk mengembalikan semangat demokrasi itu kepada hakikat yang sebenarnya. Jadi rakyat itu memilih pemimpin tidak terjebak kepada pasar bebas, banyak-banyakan uang, banyak-banyakan popularitas, tinggi-tinggian popularitas, tapi mereka yang betul-betul punya kualifikasi betul selayaknya seorang pemimpin, Tapi mulai kalau dari kapasitas personalnya dan lain sebagainya. Mas Seperti Gozin, itu, Mbak. tapi kalau dikembalikan Jadi, ke DPRD bukan sebaliknya ini, malah kemudian mengebiri haknya warga, kemudian warga juga jadi bingung nih, nggak tahu pilihannya nanti akan memimpin mereka siapa, track recordnya gimana? Lah, kan begini, kalau secara yuridis itu kan juga sudah diatur pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kedua kita tahun 2000. Kenapa itu ada frasa demokratis? Karena memberikan ruang bahwa kemudian apakah itu langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, apakah DPRD itu tidak dipilih oleh masyarakat? Di mana hak masyarakat yang dikebiri di sini? Jadi sekali lagi kita ingin mengatur, ingin memunculkan satu formula atau sistem yang low cost tapi high impact. Kalau itu bisa kita lakukan, kenapa kita terjebak kepada pola yang high cost atau high impact? Kan kita cari yang cost yang seminimal mungkin, tapi bukan ansih bukan ansih hanya urusan masalah cost politik, anggaran dan lain sebagainya, bukan ansih hanya sebatas itu, tapi bagaimana kita punya semangat untuk memurnikan iklim demokrasi kita yang sebenarnya tidak terjebak memilih seseorang hanya urusan isi tas, bukan kapasitas dan kualitas personal itu tersebut. Jadi soal ongkos politik yang mahal katanya Mbak Bivit, kemudian juga mengembalikan bagaimana kualitas dari kepala daerah yang nanti dipilih kemudian dikembalikan lagi ke DPRD, ini menjadi beberapa alasan nih akhirnya pilkada dipilih lagi oleh DPRD. Ya, ada beberapa kata kunci yang saya sampai catat tuh, karena rasanya pengen saya bahas satu persatu. Misalnya soal otensitas demokrasi, disebut juga rule dan rel, disebut juga hakikat demokrasi yang sebenarnya. Jadi saya jadi punya pertanyaan besar, sebenarnya apa yang dimaknai oleh Pak Gozin dan juga semua partai politik yang mendukung pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD tentang demokrasi. Karena begini, satu, cost atau biaya dalam demokrasi itu tidak bisa kita maknai seakan-akan memperbandingkan antara harga beras di toko A dengan harga beras di toko B. Demokrasi pada hakikatnya adalah kekuasaan warga. Jadi patokannya itu dulu. Sehingga kalau tadi Pak Gozin sendiri bilang rule dan rel, perlu saya ingatkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah diterjemahkan relnya oleh Mahkamah Konstitusi paling tidak melalui 3 putusan. Putusan 110 tahun 2025 menegaskan putusan 55 tahun 2019 dan juga putusan 85 tahun 2022 yang semuanya pada dasarnya mengatakan bahwa pasal 18 yang namanya pemilihan yang demokratis itu adalah pemilihan secara langsung. Jadi rule dan relnya sebenarnya sudah lebih dari jelas bahwa yang diinginkan oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar adalah pemilihan yang demokratis. Jadi relnya sudah jelas di situ ya. Nah kemudian kedua, kalau soal biaya, mari kita telaah. Biaya tinggi itu sebenarnya biaya apa? Menurut saya ada dua, formal dengan informal. Yang paling besar menurut saya yang seakan-akan begitu membengkak adalah biaya-biaya yang sebenarnya informal. Kita tidak bisa buktikan secara hukum paling tidak sejauh ini. Tapi kita juga paham misalnya bagaimana banyaknya tadi kalau dikatakan masyarakat memilih karena isi tas. Oke, yang memberikan isi tas siapa? Misalnya gitu ya. Tidakkah berarti yang kalau mau bicara membongkar sistem, bongkarlah dulu partai politiknya dan sistem pemilunya, bukannya malah mundur lagi ke masa Orde Baru. Jadi kita saya kira harus menelaahnya itu pakai pohon masalah, Mbak Audrey. Oke, kalau gitu tahan dulu Mbak. Mbak Bivit tahan dulu situ kata Mbak Bivit bilang Mas Gozin benahi dulu aja parpolnya, bukan mengembalikan lagi nih pilkadanya jadi tidak langsung. Pembenahan partai politik sepakat, Mbak. Makanya nanti ini kan arahnya bisa jadi kodifikasi atau omnibus law. Tidak hanya berbicara semangat undang-undang pemilu, tapi undang-undang pilkada, undang-undang partai politik, undang-undang Pemda juga. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Kita menerima sebagai bagian dari otokritik bagaimana pelembagaan partai politik ini harus diperkuat. Mulai dari proses rekrutmennya, kaderisasinya, transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, ini by system, Mbak. Tidak mungkin di satu sisi partai politik itu ingin menang.
Di sisi yang lain ada idealitas yang harus dijaga. Hampir semua partai politik punya ideologi bagaimana vote buying itu menjadi masalah. Tapi di sisi yang lain, hukum pasar berlaku, kalau itu tidak dilakukan maka akan ketinggalan kereta. Nah, ini yang dimaksud sistem harus dibenahi dari hulu, tidak hanya parsial. Terus kemudian yang kedua saya ingin mengomentari terkait dengan pasal 18 ayat 4 tadi dengan putusan MK mulai dari 135, 110 dan beberapa putusan yang lain tidak secara eksplisit menjadikan bahwa pilkada itu tidak boleh tidak langsung, direct demokrasi atau indirect demokrasi. Tapi semangatnya harus diletakkan bukan kepada sistem pemilihannya, tapi demokratisnya. Lah, kita mengenal secara konstitusi kita, demokratis itu bisa dimaknai direct atau indirect, kan tidak ada yang salah, Mbak. Maksud kami jangan kemudian ketika ini kemudian dipilih oleh DPRD, ini di framing ini tidak demokratis, kan tidak seperti itu. Kalau landasan yuridisnya kan sudah jelas. Putusan MK tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dipilih DPRD itu kemudian tidak demokratis, kan tidak seperti itu. Mas Gusin, tapi yang dipertanyakan adalah bagaimana juga mengukur tolak ukurnya ini kalau misalnya pilkada dikembalikan ke DPRD lagi, gimana caranya juga mengukur tidak ada money politik di sana? Bagaimana juga mengukur bahwa pemimpin-pemimpin yang dipilih memang benar-benar berkualitas dan benar-benar yang diinginkan oleh rakyat? Nanti ya usai jeda Bapak dan Ibu tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pertanyaan berikutnya adalah yang tadi sebelum dari jeda saya tanyakan adalah ke Mbak Bivit dulu. Gimana caranya kalau gitu mengukur kalau memang nantinya pilkada tidak langsung ini kemudian kembali gitu Mbak Bivit. Gimana caranya mengukur bahwa apa yang dipilih ini berdasarkan memang suaranya rakyat dan gimana cara juga mengetahui bahwa benar-benar memang tidak ada money politik jika dikembalikan ke DPRD lagi pilkadanya? Nah, itu dia. Jadi persoalannya di situ. Kalau bicara soal, demokrasi dipilih oleh DPRD juga demokratis. Izinkan saya mengingatkan bahwa demokrasi terpimpin juga demokrasi katanya tuh. Demokrasi terpimpin padahal otoritarian. Nah, artinya kita memang jangan terkecoh dengan kata-kata yang sifatnya demokrasi. Ukurannya ini yang Mbak Audrey tanyakan, ini yang penting. Persoalannya adalah kalau misalnya dikatakan masalahnya adalah biaya yang besar karena pilkada langsung, paling tidak melalui pilkada langsung ada dua hal yang bisa diganggu oleh para pemilih. Pertama adalah ketika mereka mengganggu proses pemilihan langsung sehingga aspirasi rakyatlah yang bisa didorong. Ini sudah terbukti dalam banyak sekali pilkada, termasuk kemenangan kota-kota kosong misalnya. Kedua, ketika ada pilkada langsung, maka tanggung jawab atau katakanlah dalam bahasa sehari-harinya para calon kepala daerah ataupun kepala daerah yang incumbent, dia akan punya lebih banyak relasi dengan pemilih. Dia akan mengentertain pemilihnya. Bandingkan kalau misalnya pilkadanya tidak langsung dilakukan oleh DPRD, yang akan dilakukan adalah para calon pilkada atau incumbent yang ingin dipilih lagi, dia akan lebih banyak mengentertain anggota DPRD, mengentertain Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat, partai. Nah, akibatnya kita sama sekali tidak punya ukuran. Benarkah orang itu memang sedang memperbincangkan masalah-masalah di daerah tempat ia dipilih, atau sebenarnya sedang melakukan tawar-menawar politik dengan partai-partai masing-masing? Karena kenyataannya partai politik dengan warga juga putus hubungan. Nah, jadi kita akan dibuat benar-benar terkunci. Jadi kalau istilah saya tuh Mbak, saya sering bilang ini kayak arisan tertutup jadinya. Akan ada ganti-gantian aja, kocok siapa yang sedang gilirannya menjadi kepala. Dan apakah regenerasi dengan kalau langsung. Dan apakah regenerasi politik itu juga artinya bisa jadi tidak berjalan Mbak Bivit karena ini? Sangat bisa jadi begitu, kemungkinan terbesarnya begitu, karena artinya tidak ada paksaan dari warga. Ya, kita harus punya asumsi bahwa warga sekarang tengah melakukan pendidikan politik dengan caranya masing-masing. Mungkin partai tidak melakukan itu, tapi pendidikan politik itu tengah berjalan dan kita sedang mendewasakan diri dalam demokrasi. Tapi ini belum selesai proses itu berjalan, mau dikembalikan lagi ke masa lalu. Nah, kita nggak akan pernah maju dengan cara pandang yang seperti ini. Analisisnya salah, itu yang tadi saya katakan. Yang hanya dilihat gejalanya, biaya politik mahal, tapi nggak dilihat akar masalahnya sebenarnya gimana. Nah tuh Mas Kozin katanya analisanya salah katanya Mas Kozin. Masih di mute Mas? Saya ingin mengembalikan tadi terkait dengan masalah kata demokratis ya. Pasal 18 ayat 4, 19, 45. Kalau kita buka di risalah
amandemennya itu ya, di amandemen kedua tahun 2000. Di sana disampaikan, saya ingin mengutip ya perkataan Pak Taufikur Rahman Ruki yang menjadi salah satu panitia ad hoc ya waktu itu. Jadi bahwa demokratis itu mau langsung atau tidak langsung terserah bagaimana perkembangannya sehingga tidak menimbulkan perdebatan. Artinya terbuka ruang. Ini kita berbicara yuridisnya saja dulu, yang pertama ya. Kemudian yang kedua secara praksis. Begini Mbak, dengan skema pemilihan langsung, partai quote and quote secara sistem itu dipaksa untuk kemudian melakukan proses kandidasi tidak berdasarkan kriteria ideal yang dimiliki oleh masing-masing partai. Kenapa? Karena hukum pasar menjadi bebas. Jadi tidak hanya berbicara urusan kualitas lagi, itu harus sesuatu hal yang nomor sekian. Yang paling pertama itu adalah aspek popularitas dan isi tas. Itu faktor yang ada di lapangan yang kita tidak bisa bantah ya. Setelanjang secara kasat mata itu terjadi. Kemudian yang kedua, apa kemudian ini kok kemudian kalau dipilih oleh DPRD tidak demokratis? Proses kandidasi itu kan nanti bisa dilalui misalkan dibentuk panel, melibatkan akademisi, melibatkan NGO. Partai tidak mungkin di situasi saat ini, di era post-truth saat ini, di era digitalisasi sudah merambah ke pelosok-pelosok desa. Partai berkepentingan untuk melakukan kandidasi seseorang yang memang memenuhi ekspektasi publik dengan basis kriteria kualitas, kapasitas, dan integritas. Itu pasti, Mbak. Karena kenapa? Karena kalau itu tidak ditempuh dan dilakukan oleh partai politik, kalau yang tadi bahasanya Mbak Bivi itu berjarak dengan masyarakat, maka hukum politik akan berlaku di proses elektoral berikutnya. Masyarakat akan mensanksi partai. Bahwa partai ini mencalonkan si A, padahal secara reputasi, secara kualifikasi tidak memenuhi, ada politik oleh masyarakat kepada partai-partai. Kalau gitu yang gimana? Ya kalau gitu pertanyaannya adalah pada saat apa nih memasukkan demokratisnya rakyat ke dalam pemilihan itu? Di mananya kalau gitu, Mas? Yang milih kan DPRD. DPRD itu kan tidak ujuk-ujuk tapi dipilih oleh masyarakat. Kenapa tidak misalkan dalam satu mandat yang diberikan tidak hanya legislatifnya dalam hal ini kelembagaan DPRD-nya tapi juga eksekutifnya. Di mana tidak demokratisnya? Kecuali yang milih misalkan ASN yang tidak melalui proses elektoral. Itu bisa dikatakan tidak demokratis. Kecuali yang milih TNI misalkan atau Polri. Lah ini yang milih adalah DPRD, di mana DPRD itu dipilih setiap 5 tahun sekali. Jadi kata tidak demokratisnya di mana? Terus kemudian yang kedua, ini kemudian tidak punya legitimasi secara sosial kemasyarakatan. Sekali lagi, DPRD itu juga punya tanggung jawab dan punya legitimasi secara sosial karena dia dipilih oleh masyarakat. Bahwa kemudian nanti ada ruang-ruang tertutup terkait dengan negosiasi atau istilahnya tadi itu arisan hukum, itu kan sak prasangka saja, asumsi saja. Sekali lagi nanti ketika diatur di dalam regulasi penguatan partai politik kan itu dibahas juga bagaimana proses transparansi, akuntabilitas partai politik itu tetap terjaga gitu. Pelembagaan partai politik itu harus tetap dijaga seperti itu. Oke, kalau gitu apa untung ruginya kalau dikembalikan ke pilkada, kembali lagi ke pilkada tak langsung, Mbak Bivit? Dan sebenarnya ini muaranya mau kemana sih? Nah itu, jadi kan tadi ada pernyataan kalau internal masalahnya ada hukum pasar. Nah pertanyaan saya, kalau internal apakah hukum pasarnya tidak berlaku? Atau pasarnya yang berubah? Pasarnya bukan lagi pasar rakyat, tapi pasar yang pure politicians. Jadi tinggal tawar-menawar saja nih di antara para politikus yang ada di DPRD, partai-partai politik yang ada di DPRD. Jadi saya kira kita tidak bisa berdebat di persoalan itu, karena kita juga paham bahwa DPRD, anggota-anggotanya juga kalau dikatakan DPRD kan juga dipilih, betul. Tapi pertanyaan besar juga adalah apakah orang-orang yang dipilih di DPRD, demikian juga dengan DPR RI, sebenarnya punya koneksi yang juga langsung dengan warga bisa berkomunikasi. Sementara kami ketika misalnya mengemukakan hal-hal yang terkait dengan peraturan daerah, dengan undang-undang apalagi, dicuekin total. Mau pakai cara-cara yang sangat-sangat beradab dengan segala macam itu maksudnya siapa, Mbak? Dan lain sebagainya. Masyarakat sipil, Pak. Kami itu maksudnya? Iya, masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, kemudian juga BEM-BEM universitas dan lain sebagainya. Sangat-sangat sulit, bahkan untuk beberapa undang-undang kita juga sudah punya catatannya kan sampai sekarang.
kita benar-benar sampai harus mendobrak pintu rapat untuk bisa menyampaikan sesuatu. Jadi pertanyaannya, kalau dikatakan jangan khawatir, DPRD kan juga dipilih. Betul dipilih, tapi kan kita masih punya pertanyaan besar tentang keterwakilan setelah dipilih. Pertama, apakah benar DPRD juga dipilih tanpa politik uang dan hal-hal lainnya yang sifatnya sangat merusak keterwakilan? Dan apakah selama 5 tahun kami punya ruang untuk berdialog dengan para wakil rakyat itu? Jadi banyak ruginya gitu Mbak Bivit? Oh, sangat-sangat rugi. Yang diuntungkan hanyalah para politikus di partai-partai politik yang ada. Terima kasih untuk pandangannya Mbak Bivitri, Mas Kosin juga terima kasih. Selamat malam Bapak dan juga Ibu.